Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Bertemu lagi via YouTube di Bincang Hati. Temanya kali ini kita sampaikan dulu ya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru beberapa hari kemarin ya, diumumkan bahwa ada yang namanya Hari Keluarga. Tanggal 29 Juni itu ternyata Hari Keluarga. Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional. Jadi ada Hari Ibu, ada Hari Ayah, ada Hari Keluarga Nasional. Ini kayaknya baru ya tahun ini ya. Soalnya baru tadi pas lihat berita aja. Betul, itu jujur sekali baru tahu tadi ketika Pak Su memberitahukan, dan Pak Su juga baru tahu, dan amazing, ternyata sekarang macam-macam harinya biar banyak libur. Nggak tahu juga. Ya jelas nggak muncul di timeline gitu ya, nggak muncul di berita populer, ketemunya itu pas cari berita dunia anak, muncullah itu gitu. Hari Keluarga Nasional, makin banyak aja mungkin nanti tanggal merah ya di berita. Enggak ya, Hari Keluarga Nasional ini kebetulan mengangkat tema judulnya Ayah Wajib Hadir ya, tagarnya Ayah Wajib Hadir. Nah jadi karena peran penting seorang ayah dalam keluarga gitu ya. Kan kita tahu ya, ayah itu seorang pemimpin dalam keluarga, ayah itu yang menentukan segala kebijakan gitu di dalam keluarga, keputusan yang tertinggi ya. Walaupun manajer rumah tangga adalah ibu, tapi untuk kebijakan-kebijakan yang krusial itu seringkali ayah yang punya hasil akhir gitu ya. Ibu itu hanya mengikuti apa yang menjadi arahan sang ayah, karena ayah itu pemimpin. Bagaimanapun juga luasnya kekuasaan ibu, ujungnya tuh ke ayah juga. Begitu seharusnya bukan? Ya. Gitu ya. Nah sekarang yang mau ditanyakan nih, kita belum perkenalan. Saya Umi Hani Siti Nur Aini. Dan saya Devi Ramadana. Jadi kita akan membawakan temanya tentang Hari Keluarga Nasional, Ayah Wajib Hadir. Nah, sekarang kita mau bahas ya, sebetulnya apa sebenarnya yang menjadi karakteristik atau apa sebetulnya yang menjadi makna bahwa ayah wajib hadir. Apakah dengan fisik ayah yang sudah ada di rumah itu cukup bahwa ayah itu sudah hadir di rumah, atau yang seperti apa? Itu biar kita jelaskan, kita coba tanya sama Abi apaan? Sama Abi. Ya, jadi ya sebenarnya pembahasan ayah ini kita udah cukup sering ya, sudah beberapa kali kita bahas khusus tentang ayah. Nah, ini kebetulan ternyata baru 4 hari yang lalu itu ternyata adalah Hari Keluarga Nasional, karena kita sebagai penggiat keluarga juga gitu ya. Jadi ini harus dibahas nih gitu. Dan kebetulan pula temanya adalah ayah wajib hadir. Nah, memang terkait wacana-wacana ayah hadir ini kan sebenarnya adalah counter dari wacana fatherless, ayah yang tidak ada gitu ya, atau kalau bahasa anak Gen Z sekarang itu yatim pasif itu. Kemarin pernah kita bahas juga gitu kan, yatim pasif gitu. Nah jadi untuk mengcounter itu maka diwacanakanlah atau digerakkanlah gerakan-gerakan atau dibikinlah gerakan-gerakan itu tentang ayah hadir. Jadi ini untuk memperbaiki lagi kondisi di keluarga, maka ayah harus hadir di keluarga. Nah ini maknanya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat lebih mendalam, apakah kehadiran ayah di rumah itu secara fisik itu cukup? Nah ini menjadi pertanyaan nanti kan. Karena banyak juga yang kejadian itu ayahnya ada, gitu. Tapi fisiknya ada di rumah. Tapi nggak terlibat secara komunikasi sama anak. Emosional nggak terlibat. Ya tidak terbangun akhirnya emosionalnya, gitu. Karena komunikasinya nggak ada. Terus misalnya perhatiannya mungkin ya sibuk sendiri sama aktivitas sendiri gitu. Sementara anak-anaknya mau mendekat tuh malah takut jadinya gitu. Nah ini sering terjadi juga gitu. Takut nggak dikasih uang jajan, takut dimarahin gitu ya. Ya takut dianggap mengganggu lah gitu ya. Takut dianggap mengganggu akhirnya. Walaupun ada di rumah secara fisik, tapi
secara emosional tetap terasa jauh gitu. Nah, jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah bagaimana ayah hadir di rumah itu juga terbangun ikatan emosional yang kuat. Atau ikatan ya kalau lebih spesifik itu kan terjadi komunikasi dengan anak, terjadi interaksi dengan anak gitu. Itu yang diharapkan sebenarnya gitu. Banyak ayah-ayah Gen Z ini, kan Gen Z juga udah ada yang jadi ayah ya gitu. Banyak ayah Gen Z ini yang di rumah itu main game aja gitu. Kadang istrinya dibiarin, kadang anak juga dibiarin, sibuk aja main game gitu, mabar sama kawan-kawannya gitu. Itu banyak juga gitu. Jadi ya ngapain lo ada di rumah kalau kayak gitu, malah jadi beban juga akhirnya gitu kan. Nah, justru yang harusnya terbangun itu ketika ayah di rumah itu membangun komunikasi, membangun interaksi dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Jadi makna ayah hadir, wajib hadir itu juga harus dirincikan lagi, harus diperjelas lagi. Kehadirannya apain gitu. Bukannya sekedar nongol wajah gitu ya, nongol fisiknya, tapi juga ada interaksi, ada cengkrama, ada bermain gitu. Ada aktivitas barengnya, ada pergi jalan barengnya, ada bantu anak mengerjakan tugas, atau misalnya ayah punya hobi, anaknya diajakin juga gitu. Misalnya ngutak-ngatik motor gitu kan. Iya, diajak terlibat. Nah, anaknya ikutan ke masjid diajak gitu ya. Ya ke masjid gitu kan bareng gitu. Ya apalah hobi ayahnya misalnya, atau kayak sekarang lagi main bola gitu ya, ayahnya hobi nonton bola gitu ya, anaknya juga diajakin nonton bola, apakah supaya gue udah begadang gitu kan, lagi libur gitu ya, disiapin cemilannya gitu ya kan, biar dia nyaman, biar suasananya. Ada sisi negatif juga seperti itu ya gitu, cuman ya masih bisa kita inilah, tergantung keluarganya seperti apa gitu kan. Ya kalau misalnya sampai begadang jangan sampai subuhnya telat gitu. Atau subuh dulu baru tidur gitu kan. Sesekali ya. Tapi intinya itu terbangun kedekatan antara ayah sama anak ketika ayah itu memang hadir di rumah. Tuh. Jadi sebetulnya nih, siapa yang paling membutuhkan kehadiran ayah, dan sosok ayah itu sepenting apa sih buat tumbuh kembang anak di situ gitu. Karena kan kita udah tahu nih ayah hadir, tapi secara emosional dia tidak melengkapi anak lah istilahnya ya. Nah, kalau itu terjadi, siapa sebenarnya yang butuh sosok ayah itu, dan seperti apa gitu ya? Seperti apa bentuknya perannya ayah itu untuk tumbuh kembang anak-anak kita? Ya, kalau ditanya siapa yang butuh ayah, ya siapa yang ada di rumah lah gitu kan. Ya, istrinya gitu kan. Si ibu itu pasti butuh juga, suaminya ada interaksi di rumah gitu. Anak-anak gitu pasti sangat butuh. Jadi di sini berarti fungsi ayah ya sebetulnya kan, kan di rumah tuh dia sebagai apa aja gitu ya. Dan bukannya sebagai pencari nafkah kan, sebenarnya itu kan sudah sering kita bahas juga ya, itu bukannya sebagai pencari nafkah, tapi dia kalau dalam Islam adalah sebagai qawam. Qawam itu adalah orang yang berdiri. Qawam itu kan maknanya kan apa, berdiri terus menerus itu kan, terus menerus melaksanakan tugasnya gitu. Nah, tugasnya itu apa aja? Ya menjaga keluarganya, mendidik mereka, memberikan mereka pengarahan, selain daripada menafkahi. Jadi menafkahi itu hanya sebagian kecil dari tugas ayah. Sehingga ketika dia sudah kembali ke rumah, ya dia sebenarnya tetap punya peran untuk berinteraksi sama keluarga, ya, menjadi pelindung ketika anaknya butuh, misalnya pulang ketemu anak di rumah, bapak belur gitu, dibully sama temen-temennya gitu kan. Ya bapaknya juga harus mampu bagaimana si anak ini bisa kedepannya terhindar dari pembulian. Bisa tegak gitu, bisa mempertahankan harga dirinya gitu ya. Apakah dia memang harus datang ke sekolah ketemu guru-gurunya, atau memang menanamkan pertahanan kuat kepada anaknya gitu. Itu bisa punya banyak macam-macam bisa dilakukan gitu. Atau misalnya bantu mengerjakan tugas-tugas sekolahnya gitu. Nah, itu harus ada keterlibatan seorang ayah kepada anak, dan juga dalam urusan rumah tangga misalnya kan, bantu beres-beres, bantu nyuci piring, nyuci baju, membantu tugas istri lah intinya gitu. Berbagi tugas ketika sudah ada di rumah. Jadi teladan bagi anak laki-laki dalam keluarga ya. Ya, jadi contoh juga ya, gitu kan. Ketika anak laki-laki kan sebenarnya butuh skill masak gitu ya. Jadi kalau bilang masak itu hanya tugas perempuan, ya terlalu meremehkan lah, toh tukang masak di restoran juga laki-laki semua. Masakannya enak-enak. Masakannya biasanya enak-enak, amazing kreativitasnya gitu. Dan kalau suami bisa masak itu kan juga
bagian dari memanjakan istri juga. Gitu. Ya aku senang. Kalau istri dimasakin sama suami itu biasanya gimana gitu. Simple as that ya, walaupun cuma mie instan kalau dimasakin suami rasanya beda banget. Nah jadi ya tetaplah ada peran-peran lain yang harus dilakukan, dan itu juga sebenarnya adalah kewajiban dari seorang suami. Gitu. Apakah dia menjadi seorang pelindung, apakah dia menjadi seorang teman, jadi seorang penasehat, gitu. Jadi seorang yang memberikan pengajar kepada anak-anaknya. Gitu. Dia juga jadi sumber validasi ya, ayah itu. Iya, memvalidasi. Jadi dalam kehidupan ini kan banyak anak akan banyak pertanyaan gitu ya. Nah, orang tua tuh ayah itu harus hadir untuk membantu anak memvalidasi pertanyaan-pertanyaan yang masih berkecamuk dalam diri mereka. Gitu. Terutama misalnya memvalidasi seorang anak laki sebagai dia laki-laki gitu, dan juga seorang anak perempuan dia sebagai perempuan. Itu memang harus divalidasi. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang harus informasi itu sangat kuat sekali, mencabik-cabik pemikiran mereka yang masih sangat muda gitu kan. Ya orang tua hadir, ini loh yang harusnya mereka lakukan. Kamu tuh ini loh sebenarnya gitu. Itu memang harus divalidasi. Dan yang mampu melakukan itu memang lebih banyak di peran ayah sebenarnya daripada peran ibu. Gitu. Walaupun bukan berarti ibu nggak bisa. Gitu. Tapi memang lebih ke peran ayah lah utamanya di situ. Betul. Nah, kalau misalnya ayah dibutuhkan untuk anak-anak sebagai pelindung dan sebagai istilahnya qawam dia kan. Nah, kenapa ada ayah dia sebenarnya sayang sama anaknya, cinta sama anaknya, tapi anaknya nggak merasakan itu gitu. Jadi ayah tuh sebenarnya cinta, tapi si anak tuh merasa jauh gitu sama ayahnya, nggak merasakan cinta ayahnya itu gitu. Yang dia cuma tahu ayah itu datang ke rumah suka marah-marah, ayah itu datang ke rumah diam aja, nggak mau bantu dia, nggak mau urus dia, nggak mau tahu soal dia gitu. Padahal sebetulnya si ayah tuh sayang sama dia. Itu kenapa? Ya ini juga sebenarnya kalau dilihat di generasinya Gen X ya, Gen X terutama di Boomers, Gen X, milenial awal ini masih sangat kuat sekali nih model-model seperti ini. Jadi bahasanya tuh gini, ayah itu tidak menunjukkan cintanya dengan mengatakan aku sayang kamu, tapi ayah itu menunjukkan cintanya dengan menyediakan makan untuk kamu. Bahasanya lebih kurang kayak gitu lah. Gitu. Nah, dan itu pada masa Boomers, pada masa Gen X, pada masa milenial awal masih berjalan aman gitu. Karena lagi-lagi rata-rata seperti itu. Arus gitu informasi itu tidak kencang seperti sekarang gitu ya. Jadi ketika kita memahami ayah itu pendiam, ayah itu memang tidak banyak bicara, masih bisa diterima gitu oleh anak-anak yang besar di generasi Gen X atau Gen Y awal gitu. Ya, karena mungkin sebelumnya orang tua mereka seperti itu, kenapa? Kenapa orang tuanya seperti itu? Karena orang tua mereka sebelumnya begitu juga gitu. Teladannya begitu gitu. Lalu datanglah dunia psikologi dengan berbagai ilmunya, dengan arus informasi yang sangat kencang gitu kan. Dikatakanlah, ternyata ini tuh begini. Ini tuh begini. Nah, mulailah anak-anak yang baru tumbuh ini nuntut, harusnya ayah tuh gini, harusnya ayah tuh gini. Akhirnya peran ayah di masa generasi milenial akhir, Gen Z itu udah gak cukup hanya sebagai sosok pendiam, itu udah gak cukup. Udah gak bisa lagi ya, karena sudah ada perubahan. Perkembangan zaman ini udah luar biasa ya. Itu satu. Nah, kedua, kalau kita lihat lagi dari dalil, memang yang bicara kepada anak itu ya ayah. Gitu. Luqman, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad juga begitu gitu kepada cucu-cucunya gitu. Memang melakukan komunikasi gitu, melakukan interaksi, bukan hanya interaksi diserahkan kepada istri, ayah hanya sosok sebagai penambri nafkah, pokoknya semua kebutuhan anak dicukupi itu sebagai tanda sayang, udah nggak bisa lagi, dan memang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para Rasul gitu, dan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran gitu. Memang nggak seperti itu. Artinya sebenarnya kenapa ayah harus membuka komunikasi kepada anak? Ya karena contoh dari Al-Quran seperti itu gitu. Nah, kalau masih bersikeras juga gitu, ya secara kita juga melanggar perintah Allah dan contoh dari Rasul, secara zaman juga sudah melawan arus sekali saat ini, sudah bertentangan sekali. Jadi kerusakan akan makin luar biasa. Nah, jadi zaman sekarang itu masih ada orang-orang tua yang bersikeras itu
pokoknya aku sudah di rumah, aku kalau kalian butuh apa-apa tinggal ngomong aja, aku nggak akan mulai ngomong duluan. Nah, itu udah nggak bisa lagi. Tapi ya masih banyak yang berpikiran seperti itu karena orang tua sebelumnya memang mendidiknya mereka seperti itu juga gitu. Dan ini yang sering disebut juga itu apa, trauma generasi itu kan. Jadi ayahnya trauma dengan perlakuan ayahnya gitu juga gitu kan. Akhirnya dia juga melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya gitu. Nah ini yang memutus trauma generasi itu bahasanya. Jadi kepada anak akhirnya kita coba membuka komunikasi. Ya, di barat saja sudah banyak bukan itu gitu kan. Sementara kita bukan hanya motivasi manfaat, tapi juga memang perintah dari Allah dan Rasulnya dicontohkan dalam diperintahkan dalam Al-Quran. Ya kenapa kita sebagai ayah yang memang dari keluarga Muslim malah menahan-nahan gengsi diri untuk dekat sama anak gitu, untuk berkomunikasi, untuk memeluk mereka, untuk mencium mereka gitu. Ya kenapa gitu? Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi ayah itu untuk tidak menunjukkan rasa kasih sayang itu kepada anak-anak mereka. Sebenarnya ayah itu bisa menunjukkan kasih sayangnya all out juga sama anak ya kan, tanpa istilahnya mengurangi rasa segan anak, tanpa mengurangi wibawa dia sebetulnya kan, karena ya itu justru anak malah lebih mudah dikasih masukan. Secara fitrahnya memang di situ sebenarnya. Gitu. Emang harus ayah itu memang harus menunjukkan rasa sayang itu, bukannya sekedar oh kamu paham sajalah ayah itu sudah bekerja 10 jam, 12 jam di luar, kamu sudah hidup enak, sekolah enak, itu udah tanda sayang. Udah emang nggak bisa seperti itu gitu. Emang orang tua tuh harus menunjukkan gitu, rasa sayang. Kan memang ayah itu memang untuk zaman sekarang itu harus ekspresif ya. Iya. Harus ekspresif menyampaikan. Karena apa? Kalau nggak kalah sama medsos. Iya. Betul nggak? Medsos sudah ekspresif di mana-mana gitu. Sampai meledaknya LGBT kenapa? Karena ya itu mereka banyak menormalisasi, membuka semuanya. Jadi butuh kedekatan ayah yang lebih intensif ya. Apalagi AI sekarang udah bisa dijak ngobrol. Iya betul. ChatGPT aja kita kalau curhat udah kayak sama teman kan. Ya kita juga tidak menghindari ya, maksudnya ini kemajuan zaman, ini bisa dianggap nilai yang positif juga, bisa dianggap nilai negatif, gimana kita menyikapinya. Ini kayak kita aja ya, anak kita Khadijah kadang-kadang curhatnya sama ChatGPT juga sambil ngobrol, dapat full support juga gitu, ketika dia menjadikan itu hal yang baik gitu kan, itu aja ya kan. Ya istilahnya robot aja udah banyak yang bisa menjawab lebih baik dari kita yang harus berpikir dulu gitu kan. Mereka udah langsung all out aja semuanya, jangan kalah gitu. Kita juga harus mengasah itu gitu ya. Nah itu kan. Motivasinya tetap awalnya adalah memang diperintahkan di dalam Al-Quran, dicontohkan di dalam Al-Quran. Yang kedua memang secara perkembangan zaman memang udah nggak bisa lagi gitu kita mau seperti itu. Kenapa zaman dulu masih bisa? Ya karena emang secara informasi memang tidak terlalu deras gitu. Sekarang ini udah nggak bisa lagi. Jadi ketika anak merasa kenapa dia jauh sama ayah gitu kan, padahal ayahnya itu sayang gitu, karena dia tidak merasakan cintanya ya, karena melihat ayah cuma sibuk bekerja aja di mata dia gitu, ayah itu cuma sibuk kerja aja, terus komunikasi yang minim dari sang ayah gitu, dan anak itu sendiri membutuhkan kualitas yang baik dengan ayahnya, bukan hanya kuantitas gitu, bukan hanya kehadiran, tapi harus dengan emosionalnya. Jadi karena kualitas itu tidak dapat, akhirnya dia tidak merasakan bahwa ayahnya itu sayang sama dia. Dia cuma tahu ayah hadir, tapi secara emosional hampa buat dia gitu, karena kekurangan tadi, tangki cintanya nggak dipenuhin gitu. Nah sekarang tuh ya itulah penting banget gitu ya, harus memenuhi rasa sayang terhadap anak-anak ini full gitu ya. Nah kalau itu sudah terbahas, bagaimana caranya nih, karena ayah sudah merasa cinta tapi anak tidak merasakan. Nah gimana caranya biar anak bisa merasakan kehadiran ayah itu, kehadiran secara emosional, bisa merasakan rasa cinta ayahnya itu gitu. Dengan jalan apa yang terbaik yang bisa kita ungkapkan ya, atau ayah ungkapkan secara berkualitas kepada anak itu seperti apa gitu. Ya, jadi memang juga nggak perlu lebay-lebay amat juga ya bahasa ayah itu. Kalau Api kan memang secara gayanya emang usil gitu ya. Jadi ya dengan usilnya aja sudah dia merasa dicintai ya kan. Dengan kadang-kadang emang mainnya usil gitu kan. Jadi ya itulah interaksi di rumahnya emang usil-usilan, jadi malah saling balas usil gitu kan. Tapi ya nggak harus seperti itu juga gitu. Cukup dengan ngobrol biasa gitu. Kalau emang belum terbiasa ngobrol, ya pokoknya dipaksakan aja lah, asal ngobrol dulu aja lah gitu. Penting ada interaksi yang terbangun. Nah yang pertama memang sebelum itu dilakukan ya harus minta maaf dulu sih sebenarnya. Jadi nih kalau kita bahas deh, karena kita ini fokusnya kan di mesin hati nih. Nah kalau kita bahas
bagaimana cara membentuk kedekatan sang ayah dengan anak sehingga anak merasa dicintai berdasarkan kacamata mesin hati, mulai dari potensi, nau, dan tadayunnya. Nah, seperti apa itu bentuknya? Ya, kalau pertama berarti eksistensi orang ayahnya dulu nih harus diturunkan dulu nih, egonya harus diturunkan dulu gitu ya. Jadi dia harus bisa melunak depan anaknya, artinya secara ego dia harus menurunkan dulu, harus diruntuhkan dulu nih egonya. Nah, ya ini emang harus dia lakukan sendiri atau paling nggak itu dibantulah oleh ibunya, oleh istri gitu ya, oleh pasangan suami, oleh si ibu gitu, memberi banyak masukan kepada suaminya untuk bisa merendahkan egonya, bisa main sama anak, bisa ngobrol sama anak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau nanti sudah mulai timbul kesadaran di sana, sudah siap untuk mulai meluk-meluk anak atau anak yang sudah dewasa, ya kita ajak bicara serius gitu. Ya itu lakukan, bangun komunikasi. Apakah itu dilakukan berdua saja di rumah atau di jalan sambil camping misalnya gitu kan. Jadi benar-benar di kondisi yang mau ngomong harus ngobrol gitu. Tapi jangan pergi berdua tapi malah pergi nonton. Diam-diam aja nonton jadinya gitu. Nanti malah pukul-pukulan, rebut-rebutan. Ya, jadi ya sebenarnya berantem-beranteman kecil itu juga bagus juga gitu. Tadi bang, apalagi mana cowok ya harus berantem-beranteman itu memang harus dibangun juga gitu. Ya jadi itu secara mesin hati eksistensinya harus diturunkan. Lalu mesin hati kasih sayangnya digali lagi lah, dibangun ulang gitu. Banyak bicara sama mereka, banyak menggunakan kata-kata sayang gitu seperti yang dilakukan oleh kemarin Nabi Ibrahim ya, memanggil anak dengan bunaya gitu ya, dengan kata-kata yang indah didengar gitu, yang mereka pujian-pujian untuk mereka gitu. Ganteng, atau kuat rumah gak parah gitu. Artinya paling saudara tuh kalau manggil anak cowok si ganteng gitu kan, kalau anak cewek si cantik, cantik apa kabar gitu. Ya mungkin mereka awal-awal agak apa sih tiba-tiba gitu kan. Ya udah ya, enggak apa-apa ya sebenarnya kan. Biar kalau ada yang nyebut mereka ganteng, pasangan istilahnya lawan jenisnya, dia enggak lebay karena di rumah aja biasa kok. Tapi kalau enggak pernah disebut gitu, begitu ada yang manggilnya menaikkan hatinya dia, bisa-bisa langsung kelepek-kelepek gitu ya kan. Jadi ya itulah gitu, coba dilakukan gitu. Gunakan kata-kata sayang, gunakan panggilan-panggilan indah untuk mereka gitu ya. Yang paling gampang itu tadi si ganteng atau si cantik gitu kan. Atau misalnya dia punya kelebihan yang memang bisa kita tonjolkan gitu, kita sebut aja itu gitu. Kalau kayak Nabi Muhammad itu kan manggil pasangan manggil istri Aisyah itu kan si pipi yang merah merona gitu. Apa bahasa Arabnya lupa. Ya itulah gitu. Jadi panggilan-panggilan sayang gitu. Nah, yang terakhir yaitu tadi tadayun ya, penghambaan. Nah, penghambaan ya kita dekatkan kepada Allah. Ajak aktivitasnya itu sholat bareng atau pergi ke pengajian atau ikut komunitas agama yang sama gitu. Event-event yang membawa kepada ketaatan kepada Allah ya. Jadi kalau dilakukan bareng sama-sama ada di sana itu juga akan membangun ikatan antara ayah sama anak-anaknya. Masya Allah. Ya luar biasa ya. Membentuk kedekatan dengan anak, kacamatanya mesin hati. Jadi bisa dilihat ya, tadi udah dijelasin sama Api Devi bahwa bisa dilihat dengan mesin hati yang konsistensi, mesin hati yang nau, atau mesin hati yang tadayun ya, mesin hati yang kasih sayang, juga mesin hati penghambaan. Nah, untuk membuktikannya, kan kita butuh validasi nih. Udah dilakukan lah, ternyata kedekatan sama anak tuh harus berkualitas. Terus sang ayah nih sudah melakukan kualitas yang oke punya gitu kan, dia merasa sudah dengan melakukan itu udah membentuk kedekatan dengan anak. Udah gitu perbaikan dari sang ayah. Nah, untuk membuktikannya mungkin bisa dilakukan refleksi kali ya. Nah, refleksi yang seperti apa yang kira-kira bisa menunjukkan bahwa sebetulnya anak ini sudah merasa dekat belum sama ayahnya. Nah, gimana cara memvalidasi itu? Ya paling gampang kita tanya sama anaknya gitu kan. Ya sebenarnya tergantung usia anaknya ya. Kalau misalnya masih usia SD masih bisa kita ajak ngobrol kayak gitu. Tapi kalau udah usia SMP udah masuk balik itu udah agak enggan juga mereka ngobrol belak-belakan masalah itu. Tapi ya sebenarnya masih bisa kayak
Kalau Khadijah kan dia bebasnya ngomong masalah itu gitu kan. Gazi bisa gitu. Tapi kalau Raka, Balkis mungkin nggak juga gitu ya, agak sulit mengorek dua itu. Gitu. Gimana tipikal anak sebenarnya ya? Ya. Untuk tahu cara apa dia dekat dengan ayahnya apa enggak tuh? Gitu. Jadi ya cara pertama kita bisa langsung bertanya. Tapi kalau misalnya dia langsung ditanya juga jawabannya masih banyak tertutup, ya kita tinggal lihat sikapnya aja sebenarnya. Gitu. Kalau dia awalnya body motion kali ya ketika ada ayahnya dia seperti apa gitu. Misalnya selama ini dia merasa sanggup sendiri gitu, nggak pernah kita tolong, terus tiba-tiba dia minta tolong kita, itu sebenarnya sudah menunjukkan dia tuh sudah mulai dekat sama kita. Aku ada gitu ya. Tiba-tiba manja gitu kan. Gitu. Minta duit. Tiba-tiba minta duit. Minta ya kalau minta duit mungkin selama ini masih minta duit. Misalnya tiba-tiba minta dibelikan sesuatu, tiba-tiba minta dibikinkan sesuatu gitu. Itu sebenarnya sudah jadi indikasi bagi kita anak itu sudah terbuka untuk dekat sama kita sebagai orang tua sebenarnya gitu. Kalau kita tuh kan yang paling kerasa tuh pas anak-anak mau masuk pondok gitu. Kecuali Dijah, kalau dia tuh emang dia pengen kabur dari awal gitu kan. Tapi kalau Raka, Gazi, sekarang Balkis tuh kelihatan itu perubahan itu. Ketika mereka mau masuk pondok tuh ada perubahan lah secara sikap mereka tuh tunjukkan pengen puas-puasin dulu nih sebelum berangkat gitu. Mereka nggak nolak berangkatnya, enggak. Tapi aku pengen dapat sesuatu yang lebih nih selagi masih di rumah nih sebelum berangkat nih. Kelihatan banget gitu, manjanya tuh keluar semua gitu. Nah kalau udah seperti itu ya, sebenarnya kita juga ngeliat anak tuh pengen dekat sama orang tuanya. Jadi ya selain dari perkataan langsung, ya sikapnya bisa kita lihat menunjukkan nggak pengen dekat sama kita sebagai orang tua. Mereka manja nggak gitu. Berarti untuk beberapa case gitu ya, atau untuk beberapa anak di usia tertentu, kita bisa aja ya menanyakan kepada mereka sebenarnya peran ayah tuh buat dia apa gitu ya. Ya. Jadi istilahnya kita bisa membaca pikirannya mereka kalau selama ini ayah tuh di rumah tuh fungsinya apa buat dia gitu. Jadi itu kan berarti perlu juga kita sebagai orang tua ya, mau bundanya maupun ayahnya bermuhasabah diri ya kan. Apakah aku ini sudah menentukan, sudah memberikan waktu yang berkualitas buat anak-anak sehingga mereka merasa dekat denganku gitu ya. Iya, jadi ya tergantung anaknya ya masing-masing beda-beda ya. Kalau anak kita tuh kan kadang ya saking ngerasa dekatnya belak-belakannya juga luar biasa gitu kan. Abi jahat emang. Abi botak. Jadi kena tegas sama peraturan gitu kan. Kadang ngerasa mereka tuh tidak puas sama peraturan itu, dibilanglah bapak itu jahat gitu kan, tapi jahat gitu kan, ada masanya tuh Balkis terutama. Tapi nggak berani bilang jahat loh. Balkis terutama, emang kan itu tergantung anaknya gitu. Sebelum zaman Balkis nggak ada. Gitu. Kan? Sebelum zaman Balkis nggak ada. Balkis aja dibilang tapi jahat cuma dia gitu. Cuman karena emang gaya dia begitu, ya itulah sebenarnya dia bisa berkata seperti itu karena rasa sebenarnya dia dekat sama Api. Ya dia berasa nyaman sebenarnya, walaupun dia bilang Api jahat. Dia tahu artinya nggak akan ambil hati, artinya anggap itu bercanda aja. Jadi buat dia itu sapaan sebetulnya. Ya, jadi emang kena gaya dia emang begitu ya satu itu. Gitu kan. Jadi pas dia bilang Api jahat, emang bilang baru tau kamu perlu Api jahat. Gitu kan dia ketawa aja gitu. Yang beda lagi kalau ya tuh Asma, Zainab, Api botak gitu kan. Kalau Raka itu kan pas mau berangkat pondok itu tiba-tiba berkali-kali dibuat Apindot gitu. Kenapa kamu kangen sama Api? Enggak. Kamu aku juga gitu. Punya sebutan sendiri buat Apinya untuk menunjukkan sebenarnya kedekatan mereka, rasa sayang mereka sama Apinya, bahwa di mata mereka bagi Raka Apinya Apindut. Bagi Gazi Api ini Pindut juga ya Gazi ya. Nah, sebenarnya kalau Apindut semua sih. Ya, kalau Asma Api botak, kalau Zainab Api botak, kalau Balkis Api jahat gitu. Sebetulnya itu menunjukkan mereka merasa dekat dengan ayahnya gitu ya. Nah, penutupnya nih sekarang nih, setelah kita bahas tadi bahwa kedekatan seorang ayah itu penting ya. Karena peran ayah itu kan jadi teladan bagi anak laki-laki dan anak perempuan juga gitu. Ya anak perempuan juga butuh banget gitu kan untuk dekat dengan ayahnya. Kenapa? Kalau dia nggak dekat sama ayahnya, dia akan mencari kasih sayang dari seorang lelaki di luar nanti. Jadi jangan aneh kalau orang yang pacaran itu biasanya karena nggak dekat sama ayahnya, dia nggak dapat kasih sayang dari lawan jenis gitu. Jadi dia cari di luar kasih sayang seperti itu gimana sih rasanya gitu. Makanya orang-orang tuh pacaran ya, tambah lagi pembinaan agama di keluarga mungkin kurang ya. Nah itu juga. Nah itu dari awal sampai akhirnya kita ada penutup yang ingin disampaikan.
Oke ya, jadi pertama mau mengapresiasi juga sebenarnya pemerintah membuat Hari Keluarga Nasional. Masya Gitu. Allah. Eh, Semoga dengan adanya hari khusus ini memunculkanlah wacana-wacana bagaimana ayah itu bisa lebih baik di tengah-tengah keluarganya. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, ya harus kita indikan lagi, harus kita perdalam lagi kehadiran ayah itu adalah sebagai sosok yang memang memberikan mengisi tangki cinta mereka gitu loh, bahasa lebih kan mengisi tangki cinta mereka gitu ya, bukannya sekedar membangun tangkinya tapi juga ikut mengisinya gitu. Nah ini yang kita harapkan dengan hashtag ayah wajib hadir ini, sehingga peran ayah ini akan membantu lah ya, walaupun dibilang yang membangun peradaban itu adalah seorang ibu gitu ya, tapi ayah juga di sana hadir dalam memberikan warna dalam peradaban tersebut. Gitu. Mungkin itu. Itu ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa bahasan kita hari ini ya. Semoga apa yang telah kita perbincangkan tadi ada manfaat atau giroh yang bisa diambil sehingga bisa diaplikasikan dalam keluarga. Jika itu ada, silahkan diambil. Semoga berpahala juga bagi yang melaksanakan, begitu juga bagi kita ya. Karena kita mengharapkan sebenarnya investasi pahala ya, investasi pahala itu orang Sunda tuh gitu ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah dari kami mohon maaf. Sekian dulu forum dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan juga boleh di YouTube disampaikan. Nanti kita bisa balas di situ juga atau via Japri juga. Karena udah ada juga nomor teleponnya di bawah. Silahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.